Yo, what's up? Welcome back to Open the Door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Klik Fakta semuanya? Pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif bagi kita semua, yaitu dengan Mbak Fatimah Zahra. Dia adalah seorang mahasiswi sekaligus seorang pebisnis muda yang pastinya akan menginspirasi bagi kita semua. Apa kabar Mbak Fatimah Zahra? Iya, tentunya baik-baik saja ya. Padahal ini saat pandemi gini ya, juga harus jaga kesehatan. Dan tentunya teman-teman atau sahabat Klik Fakta ya, tentunya di sana juga harus baik-baik saja. Nah, apa bisa mulai diceritakan Mbak Fatimah Zahra saat ini sedang berkegiatan apa sih? Ya tentunya dari Mbak sendiri ya, tadinya sudah mengulik kalau saya itu hanya menjadi mahasiswi ya yang lulus, yang khususnya di semester 6 ini. Nah, dari selain itu saya mengemban amanah dari dinas sosial menjabat sebagai seorang duta. Karena menurut saya menjadi seorang duta bukan hanya titel saja, tetapi menjadi seorang duta itu sangat luar biasa. Tetapi bagi saya itu hanya sebuah bonus karena saya udah melewati segala tantangan maupun rintangan dengan tahapan-tahapan untuk menjadi seorang duta. Nah, mungkin ada sahabat-sahabat semua yang di rumah yang belum mengetahui apa itu sih duta genre yang saat ini sudah disandang oleh Mbak Fatimah Zahra. Iya, tentunya buat kalian semua ya, terkhususnya sahabat Klik Fakta, mungkin kalian juga sepadan dengan kita ya tentunya ya, remaja seusia kita. Nah, itu juga bisa menjadikan role model, atau kalau kita bisa mengetahui apa sih duta genre itu, padahal namanya asing sekali ya Mbak. Iya. Apa sih genre itu? Jadi duta itu bagaimana? Duta genre itu duta generasi berencana yang mengulik beberapa problem remaja sekarang. Contohnya pernikahan usia dini, seks bebas, dan nafsa. Itu semua masuk ke kategori problem-problem yang harus dibahas oleh genre itu sendiri gitu. Oke. Jadi kalau sebagai duta itu kita memberikan edukasi. Nah, edukasi, sosialisasi dari beberapa pihak, ataupun kita juga bisa ngobrol sharing kayak gini, ini juga bisa memberikan edukasi atau inspirasi bagi remaja-remaja sekitar kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, sudah dijelaskan mengenai apa itu sih duta genre. Sekarang kita ingin mengetahui dari sahabat Klik Fakta semua, apa sih kesan dan pesannya dari Mbak Fatimah Zahra setelah mengikuti ajang dari duta genre Kabupaten Kudus sendiri? Iya, tentunya mengemban seorang duta itu tidak sangat mudah ya. Perjalanan saya untuk menjadi seorang duta itu banyak sekali rintangan. Tentunya seperti kemarin duta wisata itu pun saya tidak menjadi seorang duta wisata, tapi bagaimana ketika saya sudah menjadi paguyuban duta wisata, saya harus bisa mempromosikan wisata yang ada di Kudus. Tidak hanya juara-juara tertentu, tetapi dalam paguyuban duta wisata juga harus bisa ya mempromosikan seperti itu. Nah, otomatis kita semua juga bisa mempromosikan wisata-wisata di daerah kita masing-masing. Melainkan dengan duta genre, ketika ada ajang atau event di Kabupaten Kudus, saya juga ingin melakukan aslinya sih putus asa ya, nggak terus untuk menjadi duta, aduh kok gini kok gitu ya. Tetapi saya punya mindset tersendiri, ini duta genre itu melainkan hal yang berbeda dengan jurusan saya. Mulai dari ketika saya berada di bangku madrasah aliyah itu juga sudah melenceng kemana-mana, tetapi saya beri keinginan bukan hanya anak kesehatan saja, tapi saya percaya kalau di luar jurusan apapun bisa menjadi seorang duta genre. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengikuti duta
duta-duta yang lain yang ada di Kabupaten Kudus, dan syukur alhamdulillah saya menjabat dan mengemban amanah 2 selempang yang saya pakai ini menjadi juara berbakat dan juga juara 2 di Kabupaten Kota Kudus ini. Wah, sosok yang sangat menginspiratif sekali ya sahabat semuanya. Dari 2 selempang yang telah didapatkan oleh Mbak Fatimah Zahro, amanah yang telah diemban, apa saja sih program-program yang telah dijalankan, sama dengan memiliki tujuan tertentu, bisa dijelaskan? Iya, program ketika saya menjadi seorang duta itu banyak sekali program. Tentunya seperti dari pihak dinas, dari dinas itu sudah membagikan clue mana yang untuk tempat untuk disosialisasikan. Nah, kita juga menyesuaikan audiensnya. Ketika audiensnya remaja Karang Taruna, kita harus membawakan bagaimana program-program genre, tentunya seperti tadi nafsa, ada seks bebas, pernikahan usia dini, itu juga perlu. Ketika audiensnya ibu-ibu, kita bisa membawakan materi 8 fungsi keluarga itu juga masuk dalam program genre. Kita menyesuaikan, dan tujuannya apa sih? Nah, ini remaja sekarang ini tentunya bisa nih buat teman-teman bisa memberikan sosialisasi maupun edukasi, sharing satu face to face gitu juga bisa ya Mbak, tentunya. Keren sekali ya. Dan juga tujuannya apa sih untuk memberikan edukasi seperti itu? Kita seorang duta tidak mengharapkan untuk remaja sekarang ini untuk ingin menjadi apa, tetapi kita bertujuan untuk menginfluence kepada semua orang untuk memberikan edukasi agar pesan apa yang kita sampaikan itu sampai kepada mereka semua dengan bahasa-bahasa kita sendiri gitu. Keren sekali Mbak Fatimah Zahro kali ini. Selain menjadi duta genre Kabupaten Kudus atau duta genre, maaf sekali, duta genre ya sahabat semuanya. Dengar-dengar Mbak Fatimah Zahro juga menjadi seorang pebisnis muda yang sudah memulai bisnisnya dari dini. Bisa dijelaskan sih Mbak, bisnis apa yang sedang dijalankan saat ini dan bagaimana proses memulai bisnis tersebut? Iya, bisnis yang sedang saya jalankan sekarang ini sih mungkin teman-teman juga mengetahui, atau ya kalau kita sekarang ini jadi remaja, otomatis nggak hanya di satu bidang aja ya tentunya, tapi kita juga memiliki mindset bagaimana kita bisa memunculkan sebuah peluang usaha, apalagi dari sekarang ini atau dari sejak kita memulai. Nah, bisnis yang saya jalankan ini lagi kecil-kecilan ya Mbak, tetapi saya tidak hanya putus asa. Mungkin kalian juga mahasiswa-mahasiswa lain atau remaja-remaja sekitar kita juga bisa melakukan bisnis, peluang usaha dengan adanya bisnis online. Dan itu bisnis online yang sudah saya jalankan mungkin awal bagi kita, tetapi ketika saya punya prinsip untuk bisa menjalani bisnis online, itu mungkin mudah bagi saya, insya Allah ada jalannya meskipun lagi awal-awal gini ya. Benar sekali ya. Nah, di lain sisi Mbak Fatimah Zahro ini, di lain menjadi seorang mahasiswi duta genre Kudus dan menjadi seorang pebisnis muda, dia terkenal sekali, dia terkenal menjadi seorang host di beberapa acara. Bisa diceritakan sih awal mula bagaimana sih ceritanya kok bisa menjadi host, dari sana sini sampai dikenal banyak orang gitu. Iya, tentunya gini ya Mbak. Kalau kita sering ngobrol ataupun apa, orang ini juga bisa menilai dari kita bisa memberikan penyampaian secara apa, orang itu bisa menilai kita bagaimana. Nah, awal mula host itu masuknya ke pekerjaan kerja sampingan atau sering kita sebut dengan freelance ya gitu. Awalnya sih cuma iseng-iseng aja. Pertama kali untuk saya luar biasa dan saya penuh antisipasi, dan saya tuh kayak merasa ini beneran gak sih saya disuruh host, dan ternyata di dalam saya atau MC itu ya Yeah, sama aja ya Kak. Nah itu tuh
kali saya itu deg-degan, apalagi baru pertama ini saya menjadi MC dengan pejabat-pejabat yang luar biasa. Saya sebelumnya bilang gini, apakah bisa ya saya bisa jadi MC di depan mereka-mereka? Tentunya waktu itu saya emang tidak menerima ajakan untuk menjadi MC, tetapi ini adalah kesempatan, aku bilang gitu. Terus mungkin dari teman-teman yang punya hobi untuk bersuara atau suka di depan mic ataupun di depan halayak umum ataupun apa, kunci satu untuk perlu dari semua itu adalah percaya diri. Nah, saya memberanikan diri untuk MC, tapi dari sisi lain itu saya juga hobi ngobrol gitu ya Mbak, kayak apa ya, suka ngomong aja gitu. Nah, akhirnya waktu seperti itu saya tuh kagum dan salut dengan acara yang luar biasa yang didatangi oleh Pak Bupati dan juga mantan Bupati Kabupaten Kudus, juga DPRD Kudus. Subhanallah, itu rasanya sangat luar biasa ya bisa MC seacara formal seperti itu. Generasi muda yang sangat menginspiratif bagi kita semua, bisa dijadikan pengalaman, banyak sekali pengalaman dari Mbak Fatimah Zahro yang pada dasarnya dapat kita tiru, dan bisa dikatakan begitu. Apa sih Mbak bisa dibagikan tips and trik maupun motivasinya atau pesan buat generasi-generasi muda semuanya agar bisa tidak hanya mempunyai pengalaman tapi juga memiliki pergerakan untuk bisa mengubah istilahnya dunia kita di masa yang akan datang? Iya, tentunya teman-teman yang memiliki rasa insecure itu menurut aku sih jangan sampai ada kata insecure, karena kalau kita sudah menerapkan insecure pada diri kita mau melangkah aja kita nggak bisa, kita pasti mundur. Ketika kita tidak menerapkan rasa insecure itu, kita maju terus, ada beberapa rintangan, halangan ataupun tahapan-tahapan yang ingin kita capai di titik itu pasti bisa. Dan buat teman-teman, mungkin ketika kalian punya ataupun ketika kalian bisa, itu kalian bisa melakukannya untuk sejak dini. Mungkin dari hobi-hobi kalian yang tidak jelas itu akan menjadi sebuah inovasi ataupun inovasi untuk memunculkan diri kita. Oh, jadi ini ya diri kita yang sebenarnya. Jadi intinya, kuncinya itu harus percaya diri. Seperti itu sih Kak. Banyak sekali pengalaman yang juga inspirasi yang kita dapatkan dari Mbak Fatimah Zahro kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan atau apa yang kita obrolkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan hanya disimpan di kepala tapi juga dilakukan, dilaksanakan, direalisasikan begitu. Untuk bisa jadi contoh-contoh remaja yang lain ya. Kita kira pada podcast kesempatan kali ini kita tutup sampai di sini. Nanti pasti ada bakal podcast season selanjutnya yang gak kalah keren. Saya Ayu Astuti Kalestari dengan Mbak Fatimah Zahro undur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.